Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, halaman 69, paragraf kedua dari atas. Qala rahimallahu ta'ala wa kana yaqra'u fil fajri binahwi 60 ayatan ila 100 ayatin. Salat subuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca kira-kira 60 sampai 100 ayat. Wa shallaha bi surati Qaf. Pernah juga Nabi Muhammad SAW salat subuh dengan membaca surat Qaf. Wa shallaha bir-Rum. Pernah beliau salat subuh membaca surat Ar-Rum. Wa shallaha bi idza syamsu kuwirat. Pernah salat subuh membaca idza syamsu kuwirat. Wa shallaha bi idza zulzilati. Pernah juga salat subuh dengan membaca surat idza zulzilatil ardu zilzalaha fi rak'ataini kiltaihima. Dalam 2 rakaat sekaligus. Rakaat pertama membaca idza zulzilat, rakaat kedua juga membaca idza zulzilat. Wa shallaha bil mu'awwidhataini wa kana fi safari. Nabi Muhammad juga pernah salat subuh waktu itu sedang safar dengan membaca 2 surat Mu'awwidhataini, An-Nas dan Al-Falaq, karena sedang musafir. Wa shallaha faftataha bi suratil mu'minin. Pernah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam salat subuh rakaat pertama beliau membaca surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un hatta balagha dzikra Musa wa Harun fi rak'atil ula. Sampai kemudian ketika beliau membaca ayat tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Harun fi rak'atil ula, pada rakaat yang pertama, akhadzathu sa'latun faraka'a. Sampai di situ beliau kemudian semacam awalan menangis, jadi keluar semacam dahaknya, kemudian beliau berhenti lalu rukuk. Ya, kira-kira berapa ayat itu? Al-Mu'minun. Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, sekitar ayat 45-46. Baik, itu suatu saat pernah demikian. Qala wa kana yusalliha yaumal jumu'ati bi alif lam mim tanzil as-sajdah wa surati hal ata 'alal insani kamilatain. Pada salat subuh hari Jumat, Nabi Muhammad SAW membaca surat Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, surat As-Sajdah, dan surat Al-Insan Hal Ata 'alal Insan kamilatain. Dua-duanya dibaca lengkap. Rakaat pertama membaca As-Sajdah selesai lengkap, rakaat kedua membaca Al-Insan selesai lengkap. Wa inna ma kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hataini surataini. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membaca kedua surat ini dikarenakan limashtamalata alaihi min dzikril mabda'i wal ma'adi, karena kedua surat tersebut membahas awal mula penciptaan manusia dan proses kebangkitan manusia dari kematian. Wa khalqi Adam, penciptaan Nabi Adam. Wa dukhulil jannati wan nar, dan besok hari akan ada yang masuk surga, ada pula yang masuk neraka. Wa dzalika mimma yakunu fi yaumil jumu'ah, dan itu semua terjadi pada hari Jumat. Artinya Allah menciptakan Nabi Adam itu hari Jumat.
hari kiamat itu terjadinya hari Jumat. Proses penciptaan alam semesta diantaranya adalah hari Jumat. Fakana yaqra'u fi fajriha ma kana wa yakunu fi dzalikal yaum. Pada salat subuh hari Jumat memang beliau membaca surat-surat di atas karena menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi pada hari tersebut. Tazkiran lil ummati bihawadithi hadzal yaum. Tujuannya untuk mengingatkan umat tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari Jumat. Kama kana yaqra'u fil majami'il idhami kal a'yadi wal jum'ati surat Qaf waqtarabat wasabbih wal ghashiyah. Sebagaimana pula Nabi Muhammad SAW membaca dalam momen-momen yang melibatkan banyak orang dalam jumlah yang besar seperti hari raya, salat Jumat, yang beliau baca adalah surat Qaf, surat Iqtarabat, surat Sabbihisma Rabbikal A'la, surat Al-Ghashiyah. Keempat surat ini semuanya menjelaskan tentang hari kiamat. Qala wa amma zuhru fakana yutilu qira'ataha ahyanan. Untuk salat zuhur kadang-kadang Nabi Muhammad SAW bacaannya panjang dan lama. Hatta qala Abu Sa'id, sampai-sampai sahabat Abu Sa'id menggambarkan kanat salatu zuhri tuqamu fayadhhabu dhahibu ilal baqi'i fayaqdi hajatahu thumma ya'ti ahlahu fayatawadda'u wa yudriku an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi rak'atil ula mimma yutiluha, rawahu Muslim. Sahabat Abu Sa'id menceritakan dulu sholat zuhur dilaksanakan ketika iqamah dikumandangkan, sudah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ketika iqamat itu terdengar, ada satu orang pergi ke Baqi menyelesaikan keperluannya, pulang dia ke rumah, berwudu dia di rumah, lalu berangkat ke masjid. Itu pun masih menemui Nabi SAW di rakaat pertama sholat zuhur, mimma yutiluha. Karena memang kadang-kadang Nabi Muhammad SAW sholat zuhur itu dibaca panjang. Itu butuh berapa menit itu? Kalau kita bayangkan dan kita gambarkan dari Masjid Nabawi dengan Baqi, ya berapa ratus meter itu, ya kan? Jadi qomat Allahu Akbar, terus ada orang yang mendengar qomat langsung ke Baqi dulu. Zaman dulu kan Baqi dan sekitarnya kan padang pasir ya, ya termasuk lokasi orang untuk buang hajat. Ya. Sudah dari sana saat ke Baqi buang hajat, katakan buang air kecil, pulang dia ke rumah, di rumah dia berwudu, berangkat ke masjid. Sampai di masjid, Nabi Muhammad masih rakaat yang pertama. Mimma yutiluha, karena memang bacanya panjang. Ini kadang-kadang. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Qala wa kana yaqra'u fiha taratan biqadri surati Alif Lam Mim Tanzil. Yang dibaca Nabi SAW dalam salat zuhur adalah surat Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Wa taratan bisabbihisma rabbikal a'la. Kadang-kadang salat zuhur beliau baca sabbihisma rabbikal a'la. Wa nahwi wal laili idza yaghsha. Kadang-kadang wal laili idza yaghsha. Wa taratan bis sama'i dzatil buruj. Kadang-kadang dengan as-sama'i dzatil buruj, was sama'i wa tariq, atau was sama'i wa tariq. Itu salat zuhur. Baik. Qala rahimahullah wa ammal 'asr, untuk salat asar fa'ala nisfi min qira'ati salati zuhri idza talat. Maka perkiraannya separuh waktu dari bacaan salat zuhur yang panjang. Wa biqadriha idza qasurat. Demikian juga bisa dikira-kira kalau yang dibaca adalah surat-surat pendek, dan itu kurang. Misalkan kalau dalam salat zuhur yang dibaca kira-kira 50 ayat, maka dalam salat asar yang dibaca kira-kira 20 sampai 25 ayat.
Kalau pada dalam salat zuhur yang dibaca kira-kira 10 baris, maka dalam salat asar dipilihlah surat yang kira-kira 5 baris. Yang jelas salat asar itu lebih pendek bacaannya dari salat zuhur. Qala wa amal maghribu fakana hadihu fiha khilafa amalin nasi al-yawma. Untuk salat maghrib, petunjuk yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan rata-rata yang dilakukan oleh orang zaman sekarang. Fa innahu shallaha marratan bil a'raf farraqaha fi rak'atain. Nabi Muhammad SAW itu pernah salat maghrib yang dibaca surat Al-A'raf dibagi 2. Ya. Separuh dibaca di rakaat yang pertama, separuh dibaca di rakaat yang kedua. Padahal Al-A'raf itu ada berapa halaman juga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti 13 kali 2. 26. Kok apa Mas Danu? 26 halaman itu salat maghrib, pernah itu. Separuh-separuh, 13 halaman, 13 halaman. Nah, tapi tidak setiap salat maghrib. Ya. Dulu pernah didamar seperti itu Syekh Ahmad Al-Husabi hafizahullah gitu. Nah, 1 juz ya, lebih dikit. 1 juz 1/4. Kita udah berangkat dari asrama, dari hurfa-hurfa, artinya tempat menginap ya, kamar-kamar itu udah berangkat, sudah komat itu, udah terburu-buru kita pas surat ini, ternyata beliau membaca surat Al-A'raf. Yang terlambat dengar dari jauh, santai, udah, wah, si Ahmad bacanya Al-A'raf ini, santai aja lah. Nah, lama ya, kita berkiraan. Nah, itu sampai menjelang Isya itu, bahkan betul-betul hampir masuk salat Isya. Nah, itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Qala wa marratan bitur, pernah juga beliau surat maghrib itu membaca surat At-Tur, wat-Tur, wa kitabim mustur. Ya. Wa marratan bil mursalat, kadang-kadang beliau membaca dengan surat Al-Mursalat, wal mursalati urfa, wa fal muhafazatu fiha 'ala al-ayatil qasirati was suratil qasirati min qisaril mufassali khilafus sunnati. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jadi kalau terus menerus dalam salat maghrib yang dibaca adalah ayat-ayat pendek atau surat-surat yang pendek dari qisaril mufassal di bagian akhir juz amma, itu khilafus sunnah, itu menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kondisi zaman sekarang ya seperti itulah. Ya, kita kalau baca panjang sedikit orang sudah lari. Ya, oleh karena itu ya yang bisa dilakukan hanya prihatin dan sedih. Nah, adapun selain itu ya kita juga ikuti bimbingan dari para ulama bahwa jika memang kondisinya demikian ya sudah. Yang penting kaum muslimin mau berangkat ke masjid, mereka mau sholat berjamaah, ya kita perhatikan kondisi dan latar belakang mereka. Tetapi tentunya kalau di pondok-pondok pesantren yang seperti ini bisa diamalkan, karena yang sholat di situ adalah santri-santri atau mereka-mereka yang memang sudah mengerti. Qala wa ammal isya'ul akhiratu, untuk sholat isya akhirah. Sholat isya akhirat itu sholat isya yang kita kenal selama ini, karena isya itu kan artinya sholat yang dikerjakan di waktu isya. Maghrib itu waktu isya al-ula, isya yang pertama. Kalau sholat isya disebut isya yang kedua atau isya yang akhir. Tapi biar nggak bingung kita terjemahkan. Adapun sholat isya, faqara'a fiha sallallahu alaihi wasallam bit-tini waz-zaitun, yang beliau baca surat wat-tini waz-zaitun. Wa waqqat li Mu'adz fiha bisyamsi wa duha, wa waqqata li Mu'adzin fiha bisyamsi wa duhaha wa bisabbihisma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha wa nahwaha.
Nabi Muhammad SAW pernah memberikan arahan kepada sahabat Mu'adz untuk salat Isya yang dibaca itu surat Wasyamsi wa duhaha, atau Sabbihisma rabbikal a'la, atau Wallaili idza yaghsha, atau surat yang kira-kira seperti tadi, jangan panjang-panjang. Wa ankara alaihi qira'atahu fiha bil baqarati. Nabi Muhammad mengingkari sahabat Mu'adz yang memimpin salat Isya dengan membaca surat Al-Baqarah. Ba'dama shalla ma'ahu thumma dhahaba ila Bani Amrin. Waktu itu sahabat Mu'adz ikut salat Isya bersama Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Selesai salam salat Isya, beliau kemudian berangkat di Bani Amr, kampungnya sendiri, ya, perkampungan Bani Amr di kota Madinah. Fa'adaha bihim ba'dama madha minal laili ma sya'allah. Kemudian sahabat Mu'adz menjadi imam untuk salat Isya di kampungnya. Jadi sahabat Mu'adz salatnya 2 kali. Salat Isya yang pertama jadi makmumnya Nabi, salat Isya yang kedua diminta untuk menjadi imam dengan niatan itu sunnah. Ya. Jadi kan malam salat Isya sama Nabi Muhammad aja sudah malam. Kemudian nanti perjalanan ke kampungnya perlu waktu. Ya. Sampai di sana beliau baca surat Al-Baqarah. Ya. Akhirnya ada satu anak muda, karena dia merasa lelah seharian bekerja, kok yang dibaca Al-Baqarah, sudah anak muda itu terus membatalkan sholatnya sebagai makmum, sholat sendirian dengan cepat terus pulang ke rumah. Terus ngantuk bengi Al-Baqarah lagi, ya kan? Nah, itu ternyata sahabat Mu'adz mendengar, wah itu munafik itu. Akhirnya si anak muda itu melaporkan kepada Nabi SAW. Nah, Nabi Muhammad justru menegur keras sahabat Mu'adz. Ya, walihada qala lahu, Nabi Muhammad mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz, hei Mu'adz, memangnya kamu ingin buat masalah gitu. Maka Nabi kemudian memberikan tuntunan kalau salat Isya yang dibaca wasyamsi wa duhaha atau sabbihisma rabbikal a'la, jangan Al-Baqarah. Fata'allaqa an-naqaruna bihadhihi al-kalimat wa lam yaltafitu ila ma qablaha wala ma ba'daha. Ya. Maka berdasarkan hal itu, ya, banyak orang yang mengambil atau berpegang dengan kalimat ini, tapi mereka tidak memperdulikan apa yang sebelum dan setelahnya. Baik. Qala wa ammal jum'atu fa kana yaqra'u fiha bi suratai al-jum'ati wal munafiqin kamilataini. Salat Jumat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rakaat pertama surat Al-Jum'ah. Rakaat kedua surat Al-Munafiqun. Lengkap, tidak di separuh-separuh. Atau wasuratai sabbihisma wal ghasyiyah, atau dalam kesempatan yang lain Nabi membaca rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua al-ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah. Wa amma qira'atuhu fil a'yadi fataratan kana yaqra'u bi suratai qaf wa qarabat kamilataini. Untuk salat hari raya kadang-kadang Nabi Muhammad membaca surat Qaf untuk rakaat pertama dan surat Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar itu untuk rakaat yang kedua, lengkap. Wa taratan bi suratai sabbih wal ghasyiyah. Di kesempatan yang lain Nabi Muhammad membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la di rakaat pertama salat hari raya, wal ghasyiyah dan surat al-ghasyiyah untuk rakaat kedua. Wa hadha huwal hadyu alladhi istamarra sallallahu alaihi wasallam alaihi ila an laqiya Allah subhanahu lam yansahhu syai'un. Inilah petunjuk yang terus-menerus dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat bertemu dengan Allah, dan tidak ada satupun yang menghapus hukum ini. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyukum amman nasa falyukhaffif, siapapun dari kalian yang menjadi imam untuk orang lain, falyukhaffif, tolonglah dia ringankan bacaan. Wa qaulu Anasin radhiyallahu anhu, dan juga riwayat sahabat Anas, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaffan nasi salatan fi tamamin.
Kata sahabat Anas, Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling ringan salatnya, padahal sempurna, tidak kemudian cepat-cepat menghilangkan tumakninah, ya, tetap sempurna tapi ringan. Kata Ibnul Qayyim, "Fatakhfifu amrun nisbiyun." Ya. Maka meringankan bacaan di dalam riwayat ini itu sesuatu yang sifatnya nisbi, relatif. Maksudnya apa? Yarji'u ila ma fa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa wadhaba alaihi. Ya, dikatakan amrun nisbi, kenapa? Karena yang kita jadikan patokan harusnya adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ila syahwatil ma'mumin. Jadi meringankan bacaan itu ya bukan patokannya keinginan makmum. Akhirnya dengan pemikiran seperti itu dia baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin Allahu akbar. Atau Yasin wal Qur'anil Hakim Allahu akbar. Ketika ditanya kenapa begitu, Nabi Muhammad memerintahkan ayyukum amman nasa falyukhaffif. Pokoknya siapa yang jadi imam dibacanya yang ringan-ringan sajalah. Maka Ibnu Qayyim mengingatkan yang ringan-ringan itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan berdasarkan keinginan kita. Wa hadyuhu alladhi kana yuwazibu alaihi wal hakimu fi kulli ma tanaza'a fihi al-mutanazi'un. Jadi petunjuk yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang beliau rutin lakukan, itulah yang menjadi penentu fi kulli ma tanaza'a fihi al-mutanazi'un, menjadi penentu ketika terjadi perbedaan dan perselisihan pendapat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yu'ayyinu fi shalawati suratan bi'ainiha la yaqra'u illa biha illa fil jum'ati wal 'idain. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak pernah menentukan secara khusus dan pasti satu surat tertentu untuk dibaca dalam pelaksanaan salat 5 waktu. Kalau tidak, surat itu tidak dibaca, enggak demikian. Illa fil jum'ati wal 'idain, kecuali hanya untuk salat Jumat dan salat hari raya. Kalau salat Jumat begitu sudah kita baca tadi antara Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun. Salat Id juga seperti itu. Atau pilihannya Sabbihisma rabbikal a'la dengan hal ataka hadithul ghasyiyah. Tapi kalau untuk salat subuh, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat zuhur, enggak ada surat tertentu yang beliau pilihkan untuk kita. Artinya silahkan dibaca surat apapun, ayat manapun, ya, diperbolehkan. Qala wa kana min hadyihi qira'atus surati kamilatan. Demikian juga ajaran Nabi Muhammad SAW itu membaca surat dengan sempurna. Ya. Wa rubbama qara'aha fi rak'atain. Tapi kadang-kadang beliau bagi 2. Misalkan apa yang dimaksud di sini, pilihan pertama itu salat maghrib atau salat subuh yang dibaca amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, ya. Sampai ayat yang paling terakhir, ya laitani kuntu turaba. Nanti surat rakaat yang kedua yang dibaca was-samaa'i wat-tariq, dibaca sampai selesai, wa aqidu kaida famahilul kafirina minhum ruwaida. Itu seringnya begitu. Kadang-kadang beliau bagi 2. Misalkan membaca amma yatasaalun, udah rakaat pertama beliau baca amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim sampai misalkan bagian bawah apa? Sebelum innalil muttaqina mafaza, ya kan? Inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba labithina fi aqaba, dan seterusnya itu, ya kan? Sampai 1 halaman. Di situ berhenti, beliau kemudian rukuk. Nanti rakaat yang kedua melanjutkan innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Wa rubbama qara'a awwal surah. Kadang-kadang Nabi Muhammad SAW membaca hanya di depan surat saja, enggak sampai selesai. Misalkan yang dibaca surat
Ali Imran, ya kan? Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitab, dan seterusnya. Nanti baca satu halaman, rakaat yang berikutnya halaman yang kedua. Jadi hanya membaca bagian depan. Wa amma qira'atu awakhir suwari wa awsatiha falam yuhfaz anhu. Adapun membaca bagian akhir surat atau pertengahan surat, itu tidak ada riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti enggak boleh, tapi tidak ditemukan riwayat Nabi melakukannya. Wa amma qira'atu surataini fi rak'atin fa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu fi nafilah. Kalau membaca dua surat sekaligus dalam satu rakaat, itu pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat sunnah. Jadi misalkan dalam sholat witir ya ketika tarawih kita membaca 2 surat, 3 surat sekaligus, ya itu boleh. Baik. Wa amma fil fardhi falam yuhfaz anhu. Kalau untuk salat yang sifatnya wajib, kita tidak menemukan riwayat Nabi melakukannya. Wa amma qira'atu suratin wahidatin fi rak'ataini ma'an faqalla ma kana yaf'aluhu. Adapun membaca dalam 2 rakaat dengan satu surat yang sama sekaligus, itu jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat maghrib rakaat pertama yang dibaca wattini wazzaitun, ya, kemudian rakaat yang kedua membaca lagi wattini wazzaitun, ya, membaca pada 2 rakaat yang berbeda dengan surat yang sama, itu jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan sekian, kita lanjutkan besok pagi insyaallah taala. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.